Ya, semua yang kita miliki sama. Ini menandakan bahwa kita menjadi sebuah bangsa yang besar, berkasta-kasta, berbeda-beda. Maka kemudian Islam mulai memperkenalkan konsep besar sehingga kita punya bangsa dan negara. Konsep besar apa? Diperkenalkanlah bagaimana hidup bersama, saling menjaga. Diperkenalkan konsep besar namanya musyarakah yang akhirnya dikenal dengan bahasa masyarakat. Kalau sudah jadi musyarakah, semua harus saling mengerti dan saling bertanggung jawab. Maka diajarkanlah menggunakan kalimat Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Raja dan hamba dihilangkan, diganti dengan ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa Islam di dunia yang mampu mengadaptasi kalimat ra'iyah menjadi rakyat hanya ulama-ulama Indonesia. Hanya ulama Indonesia. Nah, kenapa? Karena kita ini pilihannya berbeda. Pilihan bangsa yang disebut waja'alnakum syu'uban wa qabaila, disinilah tempatnya. Arab tidak ditemukan bangsa yang berbeda, mereka satu bangsa. Eropa satu bangsa, Arab satu bangsa dipikul puluhan negara, Eropa satu bangsa dipikul puluhan negara. Tapi disinilah ada satu-satunya tempat puluhan bangsa bisa dipikul oleh satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Makanya harus disatukan. Tidak ada lagi raja hamba, yang adalah ra'iyah. Kalau sudah ra'iyah, tidak boleh lagi menyebut kafir. Kenapa? Karena kafir adalah orang yang menentang Allah dan memusuhi kaum muslimin. Kalau sudah hidup bersama, namanya dhimmi. Kalau sudah saling bertanggung jawab, namanya ra'iyah. Maka ketika para ulama sudah menyebut kita dengan sebutan rakyat, jangan lagi kau turunkan derajat ra'iyah menjadi derajat kafir. Maka tidak ada lagi kata kafir di Indonesia, karena sudah ra'iyah atau rakyat. Ini kenapa para ulama sepuh tidak ada yang menyebut kafir. Kemudian ra'iyah kalau berkumpul diajarkan bagaimana hidup bersama, berbahagialah, berbicaralah dengan baik-baik. Maka konsep yang ditawarkan adalah wasyawirhum fil amri. Maka kemudian ra'iyah yang hidup bersama dan berbicara secara bersama disebut musyawarah. Kalimat wasyawirhum fil amri. Kemudian kalau bermusyawarah jangan menang-menangan sendiri, berbagilah, saling bertoleransi. Maka kemudian lahirlah konsep besar, konsepnya disebut tafassahu fil majalis. Maka kemudian muncullah istilah majelis. Dan ketika para ra'iyah mengangkat pemimpin, harus seluas cakrawala yang pernah diajarkan Allah, wasi'a kursiyus samawat. Maka kedudukannya adalah bernama kursi. Ada kursi presiden, ada kursi DPR, ada kursi menteri. Karena daerah ini yang membangun adalah para wali, maka kawasan ini disebut wilayah. Kalau saya mau tanya, di mana negara dengan konsep dasar keagamaan Islam yang mampu membangun sebuah struktur negara hari ini, itu ada di Indonesia. Maka jangan kau sebut negeri ini negeri tauhid, karena ra'iyah, musyawarah, termasuk kursiyun, termasuk majelis, termasuk wilayah, bukan menjadi bahasa orang nongkrong, tapi ini adalah bahasa resmi negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.